Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ke-20 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah. Ini adalah tokoh ke-20 kita. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah ini mencatatkan namanya sebagai tawanan pertamanya kaum muslimin. Dan kalau kita berbicara atau bercerita tentang Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah ini, maka tidak akan lepas dari cerita awal mulanya penyebab terjadinya Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin hijrah ke Madinah, kehidupan tidak langsung aman dan tentram, teman-teman. Jadi kehidupannya ini masih susah, karena orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di Mekah ini masih saja melancarkan gangguan-gangguan kepada kaum muslimin. Mereka mencari berbagai cara bagaimana bisa terus menyakiti kaum muslimin. Pernah suatu ketika mereka mengirimkan surat kepada pemimpin Madinah yang masih musyrik pada waktu itu. Isinya itu ancaman. Isinya itu, wahai pemimpin Madinah, sesungguhnya kalian itu telah menampung orang di antara kami. Demi Allah kami benar-benar akan memerangi kalian atau kalian mengusir orang-orang itu. Kalau kalian tidak mau juga, maka biarlah kami datang ke Madinah dengan mengerahkan seluruh orang-orang kami, lalu kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Ini ancaman, surat. Di lain waktu, mereka pakai utusan. Jadi surat tidak mempan, mereka pakai utusan yang langsung bicara. Utusannya datang kemudian bicara di depan penduduk Madinah. Janganlah kalian berbangga karena kalian telah berhasil meninggalkan kami lalu meninggalkan Mekah lalu pergi ke Yastrib. Yastrib ini nama lain Madinah pada waktu itu. Lalu pergi ke Yastrib. Sungguh kami akan datang dan memerangi kalian lalu membenamkan kalian di halaman rumah kalian sendiri. Nah, Rasulullah SAW itu tahu bahwa ini bukan hanya ancaman. Ini akan terjadi. Karena Rasulullah SAW itu sudah mempunyai data tentang tipu daya Quraisy dan kehendak mereka ingin menyerang Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu intelijennya itu sudah bekerja di mana-mana. Sampai Rasulullah SAW itu tidak bisa tidur, sulit tidur, karena takut sewaktu-waktu akan ada serangan. Sampai datang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu sahabat datang menjaga beliau, barulah beliau bisa tidur. Nah, di sini kita lihat teman-teman, dalam diamnya Rasulullah SAW di Madinah itu, intelijennya, itu beliau sudah memikirkan segala macamnya, mencari tahu dan segala macamnya. Jadi beliau itu adalah orang yang sedikit tidur, banyak kerjanya, sedikit tidur. Kita ini, umatnya, sedikit-sedikit tidur. Kan? Betul kan? Dalam kondisi yang rawan seperti ini, karena ada ancaman terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah yang bersumber dari orang-orang musyrik Quraisy di Mekah ini, mereka juga bisa menyerang sewaktu-waktu dan segala macamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang mengizinkan untuk kaum muslimin berperang. Itu ada di surah Al-Hajj ayat 39. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Dengan turunnya ayat ini, maka ini adalah awal mulanya kaum muslimin melakukan perlawanan. Hanya saja, karena kaum muslimin ini masih sedikit ya, belum bisa langsung open war gitu, belum bisa. Jadi harus menunggu dulu, ini biar kekuatan seimbang dan segala macamnya. Maka cara yang paling efektif untuk menakuti Quraisy adalah dengan menguasai jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Itu kan pasti lewat dekat-dekat Madinah. Nah, itu yang harus dikuasai. Maka Rasulullah SAW melakukan perjanjian kerjasama untuk tidak saling menyerang dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini. Kemudian secara terus-menerus, secara berkala, Rasulullah SAW juga mengirimkan beberapa kelompok atau kelompok utusan untuk pergi ke jalur perdagangan ini untuk cek dan segala macamnya. Lalu di mana Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah? Sabar, sedikit lagi. Maka tibalah pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Rasulullah SAW mengirimkan satuan pasukan keluar Madinah. Satuan pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy al-Asadi radhiyallahu an bersama dengan 12 orang muhajirin. Nah, ini adalah satuan pasukan yang agak unik. Karena Rasulullah SAW tidak kasih tahu mereka harus kemana. Pokoknya mereka keluar dari Madinah saja. Tapi Rasulullah SAW memberikan surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy. Perintahnya adalah surat ini boleh dibaca setelah
melakukan 2 hari perjalanan. Maka Abdullah bin Jahsy bersama dengan rekan-rekan keluar dari Madinah, kemudian melakukan 2 hari perjalanan. Setelah itu Abdullah bin Jahsy membuka surat ini dan membaca. Di situ tertulis, jika engkau sudah membaca surat ini, maka berangkatlah menuju Nakhlah, yaitu antara Mekah dan Taif. Lalu selidiki rombongan dagang Quraisy, kemudian kabarkan kabar mereka kepada kami. Itu perintah dari Rasulullah SAW di dalam surat ini. Maka Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu kemudian berbicara kepada pasukan yang lain, di situ 12 orang yang lain ini, barang siapa yang ingin mati syahid karena mengemban tugas ini, maka bangkitlah. Dan barang siapa yang takut mati, maka pulanglah. Kenapa Abdullah bin Jahsy mengatakan seperti ini? Karena letak dari Nakhlah ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di peta itu, Madinah itu di atas sini, Mekah itu di bawah sini. Di atas sini lagi Syam. Lebih di atas lagi atap rumah saya nih. Ya, pokoknya Madinah, Syam, di sini Mekah, di bawahnya Mekah ini adalah Taif. Nah, Nakhlah itu ada di antara di sini. Maka ini adalah misi yang cukup berbahaya, bukan cukup, sangat berbahaya, karena mau ke Nakhlah itu harus lewatin Mekah. Lewatin orang-orang Quraisy, bisa aja mata-mata dan segala macam kan. Maka Abdullah bin Jahsy mengatakan itu, siapa yang mau mati syahid, maka marilah bangkit. Ayo kita jalankan misi ini. Maka misi ini pun disanggupi oleh seluruhnya. Kemudian satuan pasukan ini kemudian berangkat menuju Nakhlah. Ketika Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekan sampai di Nakhlah, mereka melihat ada rombongan dagang Quraisy di situ, membawa barang-barang dagangan Quraisy, ada kismis, ada kulit dan berbagai macam dagangan lain. Tapi tidak ada lopis, kopi janji jiwa, apalagi LPG 3 kilo, tidak ada. Nah, di dalam rombongan dagang Quraisy ini ada beberapa orang, antara lain ada Amr bin Al-Hadrami, kemudian ada Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, akhirnya kita sebutkan namanya juga. Kemudian ada juga saudaranya dia, Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah, dan juga ada Al-Hakam bin Kaisan. Ini adalah pembantu dari Bani Al-Mughirah. Nah, kemudian para sahabat Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekan ini berunding, ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah lihat nih ada rombongan dagang Quraisy di sini. Kemudian ketika berdiskusi, ada salah satu di antara mereka yang mengatakan bahwa sebentar ada motor lewat di depan rumah saya, mengganggu syuting aja nih. Kenapa knalpotnya harus besar begitu ya? Agak-agak jahiliyah yang kelakuannya dia. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi berunding Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an bersama dengan rekan-rekan yang lain berunding apa yang harus kita lakukan. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir bulan Rajab, penghujung bulan Rajab. Kalau kita memerangi mereka sekarang atau kita menghadang mereka sekarang, maka kita akan melanggar bulan suci. Karena bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dilarang untuk berperang. Tapi kalau kita menunggu besok, artinya besok sudah berganti bulan, sudah masuk bulan Sya'ban. Tapi kalau kita menunggu besok, malam ini juga rombongan dagang Quraisy ini akan masuk Mekah. Bagaimana dong? Kemudian akhirnya berunding, kemudian didapatkanlah satu keputusan bulat, yaitu Abdullah bin Jahsy bersama dengan rekan-rekan menghadang rombongan dagang Quraisy ini. Kemudian terjadilah penghadangan terhadap rombongan dagang Quraisy ini. Lalu Amr bin Al-Hadrami meninggal karena terkena hujaman anak panah, sedangkan Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah dan juga Al-Hakam bin Kaisan menjadi tawanan. Lalu Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah berhasil meloloskan diri. Dan barang-barang dagangan semuanya diambil oleh Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawan. Lalu barang dagangan dan 2 tawanan ini dibawa ke Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW menolak barang dagangan dan juga para tawanan ini. Karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk berperang di bulan suci. Rasulullah SAW sudah jelas hanya menyuruh untuk menyelidiki, bukan untuk menyerang. Maka Rasulullah SAW kemudian mengembalikan barang dagangan ini, kemudian membebaskan tawanannya, dan juga membayarkan tebusan untuk korban kepada keluarganya. Jadi dibayarkan. Nah, gara-gara kejadian ini, orang-orang musyrik di Mekah itu mulai menyebarkan kabar bahwa orang-orang muslim telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka berperang di bulan suci. Kemudian mereka mulai fitnah, ke sana kemari fitnah Rasulullah SAW dengan berbagai macam tuduhan. Fitnah sana, fitnah sini, punya mereka fitnah dengan segala macam. Seolah-olah mereka lupa bahwa mereka itu
pernah mengusir orang-orang muslim dari kampung halaman sendiri, dari rumah orang muslim sendiri, kemudian seluruh harta bendanya diambil. Bahkan Nabi Muhammad SAW ingin dibunuh oleh mereka, itu mereka lupa semuanya itu. Mereka fitnah sana sini. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surah yang kembali mensucikan perjuangan orang-orang muslim, yaitu surah Al-Baqarah ayat 217. Menurunkan ayat ini. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian lanjut terus sampai akhir ayat. Nah, ayat ini turun kembali mensucikan perjuangan kaum muslimin, sehingga fitnah-fitnah dari orang-orang musyrik ini langsung dibalas langsung dengan ayat. Dari kejadian ini, Ammar bin Al-Hadrami itu menjadi korban pertama dalam peperangan kaum muslimin. Kemudian Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah dan juga Al-Hakam bin Kaisan menjadi tawanan pertama bagi kaum muslimin. Dan peristiwa Nakhlah ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perang Badar. Karena penghadangan tadi itu terjadi di bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun 2 Hijriah itu perang Badar. Nah, tidak ada catatan tentang kiprah atau sepak terjangnya Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah dalam perang Badar di buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini. Tapi nama Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah kembali muncul dalam kisah perang Uhud. Dalam perang Uhud, ketika pasukan muslimin terdesak oleh manuver yang dilakukan oleh kavaleri Khalid bin Walid, Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah ini muncul dan ingin menyerang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan melawannya, tapi Utsman bin Abdullah ini kemudian terperosok ke dalam lubang. Nah, ketika dia terperosok ke dalam lubang, Al-Harits bin Asimah radhiyallahu an datang kemudian membabat kakinya. Teman-teman, kalau ada yang masih ingat, Al-Harits bin Asimah ini adalah salah seorang sahabat yang Rasulullah SAW mengambil tombaknya atau meminjam tombaknya untuk memberi luka kepada Ubay bin Khalaf di cerita-cerita kita yang dahulu. Nah, lanjut lagi di cerita ini, ketika Al-Harits bin Asimah sudah memotong kaki dari Utsman bin Abdullah ini, kemudian meringkusnya, datang lagi namanya Abdullah bin Jabir, ini dari pasukan musyrikin. Abdullah bin Jabir ini datang kemudian menyabetkan pedangnya ke pundak Al-Harits. Kemudian ketika Al-Harits terluka, datang lagi Abu Dujanah radhiyallahu an. Pasukan muslimin datang kemudian membantu Al-Harits, kemudian berhasil memenggal kepalanya Abdullah bin Jabir. Nah, teman-teman, juga ini jangan sampai agak mirip-mirip namanya. Abdullah bin Jabir ini pasukan musyrikin. Ada lagi namanya Abdullah bin Jubair. Ini yang sudah kita ceritakan. Abdullah bin Jubair ini adalah pemimpin dari detasemen pemanah yang di atas bukit. Itu namanya Abdullah bin Jubair. Nah, kalau ini yang dipotong sama Abu Dujanah ini namanya Abdullah bin Jabir. Nah, kemudian saya tidak menemukan riwayat terakhir dari Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah di dalam buku sirah ini. Oleh karena itu saya juga tidak berani menambah-nambahkan bagaimana ujung ceritanya. Kalau ada teman-teman yang tahu, silahkan di kolom komen tolong diceritakan sehingga membantu saya juga. Sertakan juga dengan sumbernya sehingga kita sama-sama belajar. Oleh karena itu saya cukupkan cerita tentang Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah sampai di sini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai berjumpa di video berikutnya besok dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.